Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Kristiani Lawati dari KB PKK Senden, perwakilan Kecamatan Kayan Kidul. Halo anak-anakku semua, apa kabar yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bunda Nila mau mendongeng tentang salah satu sejarah yang ada di kota Kediri kita yang tercinta. Hayo, siapa yang mau jadi anak hebat, anak pintar? Harus dengarkan Bunda Nila kalau lagi bercerita, oke? Anak-anak semua sudah siap mendengarkan dongeng dari Bunda? Kali ini Bunda Nila akan membawakan dongeng sejarah tentang Kediri yang berjudul Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun. Suatu ketika lahirlah seorang putri nan cantik bernama Dewi Sekartaji yang hidup di kerajaan Kediri. Beliau sangat cantik, baik hati, penurut. Beliau menikah dengan seorang pangeran tampan, gagah perkasa bernama Raden Panji Asmorobangun. Mereka hidup bahagia di istana. Sampai akhirnya Dewi Sekartaji mengandung anak mereka. Suatu ketika Dewi Sekartaji mengidam ingin memakan sesuatu. Kemudian Dewi Sekartaji mengucap sesuatu kepada suaminya, Raden Panji Asmorobangun. "Suamiku, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu?" ucap Dewi Sekartaji kepada Raden Panji Asmorobangun. Kemudian Raden Panji Asmorobangun pun menjawab, "Tentu saja boleh, istriku. Apa yang hendak engkau inginkan?" Lalu Dewi Sekartaji menjawab, "Aku ingin memakan daging menjangan putih, suamiku." Lalu Raden Panji Asmorobangun menjawab, "Baiklah, besok kita cari sama-sama di hutan ya, istriku." Keesok harinya mereka pun berangkat berburu hewan menjangan putih ke dalam hutan. Tapi hutan tersebut yaitu adalah hutan larangan yang digadang-gadang memiliki keangkeran dan mistik yang sangat besar. Mereka mulai dari pagi ke sana kemari berjalan memasuki hutan tersebut. Berjalan mencari hewan apa? Menjangan putih tadi yang diinginkan Dewi Sekartaji. Sampai malam pun tiba, mereka kelelahan. Kemudian Raden Panji Asmorobangun pun berucap, "Kita istirahat dulu, istriku." Lalu Raden Panji Asmorobangun membuat tempat peristirahatan, membangun tenda untuk mereka istirahat. Kemudian di saat mereka istirahat, tanpa sepengetahuan Raden Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji, mereka pun diawasi oleh dedemit penunggu hutan larangan tersebut, yaitu siapa? Kuntilanak. Lalu kuntilanak ini berucap, "Siapa itu gerangan? Berani sekali memasuki hutanku." Kemudian kuntilanak ini melihat sesosok yang sangat tampan, yaitu Raden Panji Asmorobangun. Kemudian kuntilanak ini bersikeras untuk memiliki Raden Panji Asmorobangun. Dengan mengetahui si istrinya menginginkan apa tadi? Hewan menjangan putih yang tidak ada di hutan tersebut. Dengan cara tersebutlah kuntilanak untuk mendapatkan Raden Panji Asmorobangun. Terbitlah matahari menjelang pagi. Kemudian Raden Panji Asmorobangun bangun dari tidurnya. Kemudian dia keluar dari tenda tersebut. Melihatlah seekor menjangan putih yang dikirim siapa? Kuntilanak tadi. Menjangan putih itu bukan asli menjangan putih, tapi apa? Babi hutan yang disulap
kuntilanak berubah menjadi menjangan putih. Nah, kemudian Raden Panji Asmorobangun pun berlari mengejar hewan menjangan putih tadi. Sampai jauh tak terasa istrinya pun ditinggalkan di tenda tadi. Sudah berlari jauh. Kemudian tiba-tiba datang kuntilanak tadi, tapi sudah tidak berupa kuntilanak, tapi apa? Berubah wujud menjadi istrinya. Istri siapa? Raden Panji Asmorobangun. Berubahlah kuntilanak menjadi Dewi Sekartaji. Tiba-tiba Dewi Sekartaji berada di belakang Raden Panji Asmorobangun. Lalu memanggil, "Suamiku." "Hah, syukurlah istriku, kamu sudah bisa mengikuti aku," kata Raden Panji Asmorobangun. Padahal yang dilihat itu tadi siapa? Istrinya, tapi itu aslinya siapa? Kuntilanak tadi yang berubah wujud menjadi Dewi Sekartaji. Kemudian dengan senangnya Dewi Sekartaji karena suaminya sudah mendapatkan hewan menjangan putih tadi. Yang aslinya apa tadi? Babi hutan. Raden Panji Asmorobangun pun membakar daging menjangan putih palsu tadi dan langsung diberikan kepada istrinya, Dewi Sekartaji. Dengan sangat bahagianya melihat istrinya makan dengan lahap, semua habis. Dan kemudian Raden Panji Asmorobangun mengajak Dewi Sekartaji untuk pulang ke istana. Berapa kemudian kandungan dari Dewi Sekartaji ini tadi sudah membesar dan waktunya melahirkan. Di saat melahirkan, betapa senangnya Raden Panji Asmorobangun tadi karena putranya sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Tapi apa yang terjadi? Isi kerajaannya gempar karena yang dilahirkan Dewi Sekartaji palsu itu tadi tidak selayaknya bayi pada umumnya. Wujudnya besar, kulitnya gelap, mempunyai gigi taring, rambutnya panjang, seperti apa? Raksasa. Badannya besar, rambutnya lebat, mempunyai gigi. Namun sang raja tetap bahagia. Raden Panji Asmorobangun. Lalu Raden Panji Asmorobangun tadi memberi nama putranya Pangeran Muda. Inilah sosoknya tadi, putra dari Pangeran Raden Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji yang palsu tadi. Sama kan dengan ibunya kuntilanak yang berubah wujud tadi. Suatu ketika sifat dari Pangeran Muda ini sangatlah jahat. Dia suka mengamuk, makan daging mentah. Yang masih ada apa? Ada darahnya. Suatu ketika Pangeran Muda ini tadi pergi ke pasar dengan melihat daging mentah yang ada di pasar. Lalu dia meminta kepada penjual tersebut. Tapi penjual itu tidak memberinya karena itu masih mentah. Karena tidak diberikan oleh penjualnya, Pangeran Muda pun marah. Saya harus makan itu, kata Pangeran Muda tadi. Pasar diobrak-abrik oleh Pangeran Muda. Nah, datanglah seorang Pangeran Muda yang tampan, gagah perkasa ke hadapan Pangeran Muda yang berwajah buruk tadi. Nah, ini dia. Namanya siapa? Namanya Jaka Putra. Lalu Pangeran Muda yang berwajah buruk ini pun berkata, "Hai, siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghadang saya untuk memakan daging mentah ini. Kamu raksasa biadab," kata Jaka Putra tadi. "Kamu akan saya makan," kata Pangeran Muda. Coba saja kalau berani. Terjadilah kegaduhan di pasar tadi sampai akhirnya Raden Panji Asmorobangun beserta Dewi Sekartaji palsu tadi datang.
Kemudian pangeran muda yang tampan tadi berkata, "Apa itu anak dari Raden Panji Asmorobangun?" Lalu pangeran muda yang tampan tadi berminta maaf. "Maafkan saya, Raden Panji Asmorobangun. Saya tidak mengetahui kalau itu putra Raden Panji Asmorobangun." Kemudian Dewi Sekartaji yang palsu tadi meminta Raden Panji Asmorobangun untuk menangkap siapa? Menangkap Jaka putra yang baik hati, lalu untuk dijebloskan ke penjara. Namun Raden Panji Asmorobangun tidak mau. Karena apa? Karena yang dilakukan putra pangeran ini tadi, pangeran muda, itu salah. Gak boleh ngamuk-ngamuk sembarangan, ya kan? Kalau meminta sesuatu harus permisi. Kemudian karena permintaannya ditolak, Dewi Sekartaji pun marah. Tanpa sengaja dia ingin memukul Jaka Putra tadi. Tapi sama Jaka Putra dihempas. Tanpa sengaja mengenai dada Dewi Sekartaji palsu itu tadi. Ditendanglah. Nah, lalu Dewi Sekartaji palsu itu tadi jatuh. Jatuh terus pingsan. Lalu Dewi Sekartaji palsu ini tadi berubah wujud menjadi apa? Kembali menjadi apa? Kuntil anak. Betapa kagetnya Raden Panji Asmorobangun melihat sosok kuntil anak yang berubah wujud sebagai istrinya tadi, Dewi Sekartaji. Kemudian melihat ibunya meninggal, pangeran muda yang berwajah buruk tadi mengamuk kembali kepada Jaka Putra. "Hei kamu, enak saja kamu membunuh ibu saya." Terus kembalilah Jaka Putra dan pangeran muda tadi bertengkar. Akhirnya pangeran muda tadi kalah. Yang menang Jaka Putra. Di saat dia tewas, berubah mukanya kosong. Akhirnya meninggal. Kemudian Raden Panji Asmorobangun tadi kaget melihat dua-duanya yang berubah wujud menjadi buruk rupa seperti hantu. Ditanyalah Jaka Putra tadi, "Hai anak muda, siapa kamu?" "Nama saya Jaka Putra, ibu saya Dewi Sekartaji." Kembali kagetlah Raden Panji Asmorobangun tadi. Ternyata nama ibu Jaka Putra tadi siapa? Dewi Sekartaji. Kemudian datanglah Dewi Sekartaji yang cantik jelita ke hadapan Raden Panji Asmorobangun. Lalu mereka nangis bahagia, terharu karena istrinya sudah lama menghilang di dalam hutan. Lalu Raden Panji Asmorobangun pun berkata, "Maafkan ayahmu ini, nak. Ayah sudah terkena gangguan iblis wanita kuntil anak tadi." Mereka pun hidup bahagia dan akhirnya bertiga kembali hidup di istana kerajaan Kediri. Nah, begitu ceritanya anak-anakku semua. Gimana? Sudah mengerti? Nah, dari cerita Bunda tadi, cerita dongeng tadi, Dewi Sekartaji sama Raden Panji Asmorobangun, apa yang bisa kita petik? Baik-baiknya kejahatan ditutupi pasti akan kalah dengan apa? Kebaikan. Kalau mau jadi anak hebat, harus jadi anak yang baik, penurut, tidak boleh rewel, tidak boleh jadi anak pembohong, jadi anak yang baik. Oke, sekian cerita dongeng dari Bunda. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.